Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Khadifillah, bahasan kita kali ini adalah tentang ahamiyatu al-qawaid al-fiqhiyah, urgensi qawaid fiqhiyah. Apa itu qawaid fiqhiyah? Qawaid fiqhiyah itu terdiri dari dua kata, yaitu kata qawaid dan kata fiqh. Al-qawaid secara bahasa dia jamak dari kaidah yang berarti adalah al-asas, dasar, fondasi. Disebutkan dalam Al-Quran, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu. Tatkala Ibrahim meninggikan fondasi Ka'bah bersama Ismail. Jadi qawaid di sini artinya adalah al-asas, fondasi atau dasar. Adapun secara istilah, qawaid itu ada yang menyebutkan qadiyah, kulliyah, ada yang menyebutkan amrun kulli, ada yang menyebutkan surah kulliyah, ada juga yang menyebutkan hukmun kulli. Yang kesemuanya itu berarti kaidah umum. Ya. Suatu kaidah yang berlaku umum yang mencakup banyak hal. Cuman masalah kulliyah di sini juga ada yang menyebutkan aghlabiyah. Artinya mayoritas. Alasannya katanya karena kaidah ini itu ternyata tidak semua masalah-masalah yang tercakup dalam kaidah ini masuk di dalam kaidah. Ada juga beberapa masalah yang keluar dari kaidah tersebut. Tapi hal ini sebenarnya bukan berarti itu kulli, ya. Sehingga dikatakan kaidah aghlabiyah. Jadi kalaupun dalam suatu kaidah ada masalah-masalah yang keluar dari kaidah, itu dia tidak menafikan kulliyahnya kaidah. Sebab tidak masuknya ya masalah-masalah atau beberapa masalah dalam sebuah kaidah yang semestinya dia masuk, itu bisa jadi karena ada syarat-syarat tertentu yang tidak terpenuhi sehingga dia tidak masuk, yang berarti dia tidak masuk dalam kaidah tersebut. Atau kalaupun katakanlah dia sebenarnya memenuhi syarat ya, kaidah tersebut, tapi dikecualikan. Nah, adanya pengecualian itu bukan berarti kaidah itu bukan kulli. Jadi dia tetap kaidah kulliyah ya, walaupun ada pengecualian tertentu. Nah, kaidah ini dinisbatkan kepada fikih karena namanya kaidah qawaid fikih. Jadi kata yang kedua adalah fiqhiyah. Maksudnya kaidah dinisbatkan kepada fikih. Ya, karena kaidah itu banyak. Ada kaidah fiqhiyah, ada kaidah usuliyah, ada kaidah siyasiyah, ada kaidah iqtisadiyah, ada kaidah ijtimaiyah dan sebagainya. Kaidah fiqhiyah adalah kaidah yang dinisbatkan kepada fikih. Sedangkan fikih itu ya, sendiri didefinisikan secara bahasa katanya al-fahmu, bermakna faham atau pemahaman, sedangkan secara istilah fikih itu al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah, ilmu tentang hukum-hukum syariat amaliyah yang berkaitan dengan amal perbuatan mukallaf yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Jadi ketika qawaid dinisbatkan kepada fikih, artinya suatu kaidah yang berkaitan dengan fikih, bukan kaidah yang berkaitan dengan masalah-masalah lain selain fikih. Ya.
Kemudian terkait dengan ahamiyah, urgensi qawaid fiqhiyah. Ya, ini Al-Qarafi mengatakan bahwasanya qawaid fiqhiyah ini sangat penting sekali di dalam fikih ya, karena faedahnya sangat banyak. Nah, semakin seorang faqih itu menguasai kaidah fiqhiyah, maka semakin tinggi pula ya keahliannya di bidang ilmu fikih. Ada banyak sekali faedah-faedah dari qawaid fiqhiyah, misalnya atau di antaranya yang pertama adalah qawaid fiqhiyah ini dia mengumpulkan masalah-masalah fikih yang cukup banyak yang biasa disebut sebagai al-furu'ul fiqhiyah. Nah, para ulama berijtihad ya, menggali hukum dari dalil-dalil yang ada, kemudian dihimpun dalam sebuah kitab fikih. Ya. Nah, kitab fikih itu banyak, dan setiap kitab fikih itu memuat ribuan, mungkin ratusan ribu atau jutaan masalah. Sulit ya, untuk menghafal semua furu' fiqhiyah tersebut. Maka dengan qawaid fiqhiyah, seseorang bisa mengetahui hukum fikih walaupun dia tidak hafal furu' fiqhiyah secara umum. Katakanlah misalkan masalah-masalah yang terkait dengan niat. Masalah fikih yang terkait dengan niat itu banyak sekali. Hampir dalam semua kitab, dalam semua bab fikih, dari bab tahara, bab salat, puasa, zakat, haji, bahkan juga niat itu berkaitan juga dengan masalah-masalah muamalah. Lah, untuk menghafal masalah-masalah fikih satu persatu terkait dengan niat ya, itu sulit. Ya, kalaupun hafal atau ada yang dihafal, orang mudah lupa. Maka dengan kaidah fiqhiyah al-umuru bimaqasidiha, misalnya seseorang bisa tahu dan mengerti apa hukum masalah tersebut ya terkait dengan niat, di mana kaidahnya adalah al-umuru bimaqasidiha, setiap persoalan, setiap masalah itu tergantung niatnya. Kemudian yang kedua, kaidah fiqhiyah itu dia bisa menumbuhkan bakat dan keahlian fikih. Karena mengkaji qawaid fiqhiyah ya, itu juga berarti mengkaji masalah-masalah fikih ya, atau banyak masalah fikih yang terhimpun dalam sebuah kaidah. Kemudian keselarasan dan kesesuaian serta kesamaan antara satu masalah dengan masalah yang lainnya. Sehingga bisa membandingkan masalah ini dengan masalah ini, dia masalahnya sama, ya, maka hukumnya sama. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya, ya, qawaid fiqhiyah itu, ya, suatu kaidah, ya, dia mengandung banyak sekali masalah fikih. Nah, dengan mengetahui banyak masalah fikih yang semakna, yang dihimpun dalam sebuah kaidah, nah orang itu akan semakin ahli di dalam menggali hukum-hukum fikih karena dia punya pengalaman dalam pembahasan fikih. Dan ini bisa digunakan kaidah tersebut dalam menerapkan masalah-masalah baru ya, yang belum disebutkan atau belum diketahui hukumnya. Kemudian berikutnya, kaidah fiqhiyah ini juga membantu seorang faqih di dalam mengetahui hukum bagi persoalan-persoalan baru. Persoalan-persoalan yang belum disebutkan hukumnya di dalam kitab-kitab fikih terdahulu. Ya. Karena para ulama dahulu itu mereka menulis kitab-kitab fikih itu sesuai dengan zamannya. Jadi bahasan-bahasan fikih yang mereka tulis itu adalah masalah-masalah yang ada pada masa itu.
Adapun masalah-masalah yang timbul zaman sekarang itu tidak kita temukan ya, bahasanya daripada kita terdahulu karena memang dulunya belum ada. Nah, padahal persoalan-persoalan yang perlu kita ketahui hukumnya itu banyak sekali sesuai dengan perkembangan peradaban manusia. Ada banyak sekali perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang perlu kita ketahui hukumnya. Baik yang berkaitan dengan masalah ekonomi, masalah kedokteran, masalah sosial misalkan, itu hal-hal yang perlu kita ketahui hukumnya. Maka dengan kaidah fiqhiyah, seorang fakih itu bisa mengetahui masalah tersebut dengan mudah. Katakanlah misalkan kalau sekarang itu banyak akad-akad baru yang belum ada pada masa-masa zaman dahulu. Apa hukumnya? Bolehkah? Nah, ketika kita mengetahui kaidah al-aslu fil asya' al-ibahah, segala sesuatu itu pada dasarnya itu boleh. Selama tidak ada dalil yang melarang, selama suatu akad baru tersebut dia tidak termasuk dalam kaidah-kaidah umum yang dilarang di dalam agama, ya katakanlah misalkan kaidatul riba, tidak ada unsur riba, kemudian tidak ada unsur al-gharar, unsur gambling, kemudian tidak ada unsur al-zulum, ya, merugikan orang seperti al-ghish, penipuan dan sebagainya, maka itu hukumnya adalah mubah. Atau mungkin juga dalam keseharian kita, kadang-kadang kita dalam bermuamalah itu menggunakan bahasa-bahasa yang tidak semestinya. Katakanlah misalkan kita akan membeli sesuatu, kadang-kadang orang itu waktu membeli dia bilangnya minta, bukan bilang beli. Nah, misalkan orang mau beli beras, Pak, saya mau beli beras, saya bukan beli, dia bilangnya minta, saya minta 5 kilo, misalkan. Lalu ditakarkan, terus 5 kilo dan dikasihkan. Dia minta, kemudian pembelinya, penjualnya ngasih. Nah, bolehkah dia langsung terima, ambil, langsung pergi tanpa membayar? Dengan alasan dia minta dan penjualnya mengasih? Nggak bisa. Ya. Karena di sini konteksnya adalah konteks jual beli. Walaupun bahasanya minta, tapi itu maksudnya adalah membeli. Nah, dengan mengetahui kaidah fiqhiyah al-ibratu fil uqud bil maqasidi wal ma'ani la bil alfadhi wal mabani, ya, pada dasarnya yang dijadikan dasar patokan hukum dalam akad itu adalah maksud dan tujuannya, bukan kata-kata dan retorika. Jadi kalaupun kata yang digunakan adalah minta, tapi konteksnya membeli, maka itu hukumnya akad jual beli dan dia harus membayar. Kemudian berikutnya, qawaid fiqhiyah itu ya bisa menghindarkan seorang faqih atau talibul ilmi dari pemahaman yang kontradiktif. Sebab di antara kaidah dalam Islam itu atau syariah Islamiyah, dalam qawaid syariah itu dia menyamakan hal-hal yang sama, membedakan hal-hal yang beda. Artinya masalah-masalah, persoalan-persoalan yang sama diberikan hukum yang sama, kalau beda maka hukumnya juga beda. Nah, kalau masalah-masalah fikih itu dipelajari, dibahas satu persatu, jauh dari yang lain, dia dibahas secara sendiri-sendiri, bisa jadi ya, hasil hukum yang diperoleh nanti ya, bisa menghasilkan hukum yang kontradiktif, yang semestinya hukumnya sama tapi malah beda, atau mungkin yang semestinya hukumnya beda malah sama. Tapi dengan mengetahui qawaid fiqhiyah, di mana qawaid fiqhiyah itu adalah kaidah umum yang menghimpun banyak sekali masalah-masalah fikih yang serupa, yang sama,
maka di sini seorang faqih akan terhindar dari pemahaman atau hukum yang kontradiktif antara satu dengan yang lainnya. Kemudian yang terakhir adalah qawaid fiqhiyah. Ini ya, bisa mengetahui atau dengan fikih tersebut kita bisa mengetahui maqasidus syariah. Maqasidus syariah maksudnya adalah tujuan-tujuan syariah, di mana syariat itu diturunkan itu untuk kemaslahatan manusia, limaslahatil ibad. Nah, misalkan ketika kita mengetahui kaidah ad-darurat tubihul mahdurat. Kondisi darurat membolehkan hal-hal yang dilarang. Ya. Maka dari sini kita bisa mengetahui maqasidus syariah yang berupa raf'ul haraj wa taisir atau at-taisir wa raf'ul haraj. Ya. Memberikan kemudahan dan menghindarkan kesulitan. Ya, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesulitan. Inilah salah satu maqasidus syariah. Nah, dengan mengetahui qawaid fiqhiyah ini, maka kita bisa mengetahui maqasid asy-syariah. Maka dengan demikian, ikhwati fillah, maka qawaid fiqhiyah ini sangat penting, ya, terutama para mahasiswa, para penuntut ilmu, para fuqaha, ya, penting untuk mempelajari qawaid fiqhiyah agar penguasaan fikihnya itu semakin mantap dan semakin mendalam. Demikian, ikhwati fillah, semoga apa yang kita amalkan sesuai dengan syariat Islam dan selamat mengerjakan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.